Shalom. Selamat datang di ibadah kebaktian Gereja HKBP Sudirman Jakarta pada kebaktian sore hari ini kepada jemaat semuanya. Kedengaran. Sebelum memulai kebaktian di hari sore ini, jemaat dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ada bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan dan ia ada sejak awalnya bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah cahaya yang menerangi kegelapan dan cahaya itu tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan. Ia datang ke dalam dunia untuk menerangi semua orang dan firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus Sang Juru Selamat itu lahir di kota kecil Bethlehem dan tumbuh dewasa di kota Nazaret. Ia menjadi seorang yang bijak dan kuat, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah Yesus dewasa, ia dan murid-muridnya memulai pelayanannya. Ia pergi ke banyak kota dan desa, mengajar orang banyak dan melakukan mukjizat dan penyembuhan.
Walau mereka banyak menghadapi tantangan dan penolakan dari orang banyak, tapi Yesus tidak pernah menyerah. Setelah beberapa tahun pelayanannya, ia begitu sangat terkenal. Orang banyak selalu mengikuti dia untuk mendengar pengajarannya dan meminta berkat mukjizat yang daripadanya. Di saat akhir pelayanannya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ia yang mengendarai keledai dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem melalui jalan yang panjang dan berliku. Sepanjang jalan menuju Yerusalem, orang banyak menyambutnya dengan gembira dan bersukacita yang penuh. Mereka meletakkan ranting-ranting pohon zaitun di jalan dan berseru secara kencang, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana." Lihat, Tuhan Yesus datang. Yesus dan murid-muridnya menuju kota Yerusalem setelah perjalanan jauh dari Yeriko. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang." Orang banyak yang sangat besar jumlahnya berada di kiri, kanan, mengeluk-elukkan nama Yesus. Mereka semua bersukacita seperti menyambut Raja Agung yang datang. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Di antara mereka ada pula yang memotong ranting dari pohon-pohon yang ada di ladang dan di sekitar mereka, dan mereka menyebarkannya di jalan sambil berteriak, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang." Mereka memperlakukan Yesus layaknya seorang raja yang telah menyelesaikan peperangan. Namun mereka lupa bahwa tujuan Yesus datang ke Yerusalem adalah untuk pergi menghadapi kematian. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 1 sampai 3, berlimpah sukacita, dan ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam hatiku
kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku, kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa mudaku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami, dan kami bersedih karena hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang itu, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami dan kami yakin hanya padamu. Berkatilah hasil kerja kami yang tidak seberapa ini, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara, agar kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Tuhanku Yesus, Raja segala alam, anak Allah yang Esa. Kau yang kupuja, Kau yang kusembah, hanya Engkaulah Tuhanku. Semua yang indah yang ada di dunia ada dalam Tuhanku. Hanyalah Dia yang maha indah, terkasih Yesus Tuhanku. Hukum Taurat Tuhan pada minggu kita hari ini diambil dari Roma 10 ayat 9. Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di sana ada mata air bagimu yang cepat, airnya segar serta bersih, membuat kau senang. Aku pun selamatkanlah, jauhkan penyesal, teguhkan imanku Tuhan, setia selamanya. Aku sesat, kini telah kembali, sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Untuk minggu ini, yaitu dari Mazmur 31 ayat 8 sampai 16, kita akan membaca secara responsoria. Aku hendak bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah memilih sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur, dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi rapuh.
Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban menjadi bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti tempayan yang pecah. Sebab aku mendengar guncingan orang banyak, kegetaran dari segala jurusan. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Meski iblis menghadang terus, semua musuhku menyingkirkanku. Tiada ku takut karena Tuhanku, Yesus Yesus pelindung aku. Yesus Engkau pelindung aku. Tiada ku takut karena Tuhanku, Yesus Orang percaya kepada Tuhan pasti bahagia dalam hidupnya. Di bumi ini, di surga kelak, bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Bahagia damai selamanya. Di bumi ini, di surga bahagia selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat.
Shalom. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu kita hari ini, tanggal 29 Maret tahun 2026. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum atau Mare-Mare dengan topik ibadah Yesus Kristus do Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Minggu 22 Maret 2026 telah meninggal dunia Bapak Bobby Donat Lumban Tobing, suami dari Ibu Filonia Boru Tambunan, tutup usia 52 tahun 5 bulan dari Wik Lapangan Batak, dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 di TPU Menteng Pulo. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggal. Yang ketiga, penhabisan calon sintua HKBP Sudirman Jakarta. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 akan diadakan acara penhabisan calon sintua HKBP Sudirman Jakarta, yaitu pertama calon sintua Dr. Charles Bonar Sirait, yang kedua calon sintua Petrus Pasaribu, yang ketiga calon sintua Poltak Malau, yang keempat calon sintua Hotma R. Marsauli Boru Dolok Saribu. Yang keempat, periodisasi fungsional kategorial atau seksi-seksi di Huria. Tahun 2026 adalah tahun periodisasi seksi-seksi di HKBP sesuai dengan aturan-peraturan HKBP. Pemilihan pengurus seksi diadakan bulan Maret sampai bulan April. Pelantikan diadakan pada hari Minggu 26 April 2026 di ibadah pukul 8.30 WIB. Berikut jadwal pemilihan pengurus seksi di HKBP Sudirman Jakarta. Yang pertama, seksi sekolah minggu, pemilihan di hari Minggu 12 April 2026 masuk pukul 11. Pendamping remaja hari Minggu 12 April 2026 masuk pukul 11 WIB. Yang ketiga, seksi perempuan Minggu 29 Maret 2026 jam 11 dan sudah dilaksanakan tadi pagi. Yang keempat, seksi AMA Minggu 5 April 2026 jam 11 WIB, dan lansia Selasa 14 April 2026 masuk pukul 12 siang. Yang berikutnya, mengenang Minggu Pasion. Dalam rangka mengenang Minggu Pasion dan Jumat Agung, maka pada tanggal 31 Maret sampai tanggal 3 April, semua kegiatan sermon kategorial, pertanyaan, PA, dan lain-lain dikosongkan atau diliburkan. Yang berikut, mengumpulkan persembahan untuk Palang Hitam HKBP Sudirman Jakarta. Pada hari Jumat 3 April 2026, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kolekte kedua dan untuk dana Palang Hitam. Persembahan pembangunan ditiadakan sementara. Berikutnya, rangkaian ibadah Paskah dan Pentakosta 2026 HKBP Sudirman Jakarta. Yang pertama, Minggu Palmarum, yaitu Minggu tanggal 29 Maret 26 yang kita ibadah hari ini. Yang kedua,
Pasion pertama dilaksanakan di hari Selasa 31 Maret 2026 masuk pukul 19 WIB. Pasion kedua hari Rabu 1 April 2026 masuk pukul 19 WIB atau ibadah malam. Berikutnya Jumat Agung, Jumat 3 April 2026, kita masuk seperti biasa, ibadah pertama 8.30, sekaligus perjamuan kudus, jam 14 WIB, peringatan kematian Tuhan Yesus atau Ulaun Nahohom. Yang ketiga, jam 17.30 WIB, ibadah sore dan perjamuan kudus. Selanjutnya, perayaan Paskah pertama, Minggu 5 April 2026, jam 4 pagi atau subuh, buha-buha ijuk, jam 9, ibadah pagi perayaan Paskah, jam 11 WIB, ibadah KLA perayaan Paskah, 17.30 WIB, ibadah sore perayaan Paskah. Selanjutnya perayaan Paskah kedua dilaksanakan hari Senin 6 April 2026 masuk pukul 19 WIB. Selanjutnya kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 masuk seperti biasa. Yang pertama jam 8.30 WIB, yang kedua jam 11 WIB KLA, dan 17.30 WIB ibadah sore. Dewan-dewan dari Dewan Koinonia, Seksi Remaja. Penerimaan pendamping Seksi Remaja HKBP Sudirman Jakarta sebagai salah satu bentuk regenerasi dan pelayanan remaja, maka Seksi Remaja HKBP Sudirman Jakarta masih membuka pendaftaran untuk jemaat terkasih yang rindu melayani sebagai kakak abang pendamping remaja dengan ketentuan sebagai berikut. Laki-laki telah peneguhan sidi dan berusia 25 sampai 35 tahun, berkomitmen dan siap melayani dalam seksi remaja, bersedia mengikuti masa pelatihan, sermon mingguan dan ibadah minggu remaja, serta training pra pendamping remaja. Pendaftaran dapat menghubungi koordinator pendamping remaja, yaitu Kakak Ratna Sinaga. Selanjutnya, Seksi AMA. Pemilihan Ketua Seksi AMA periode 2026 sampai 2028 dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2026, waktu jam 11 WIB, tempat Gedung Penunjang Ruang Salomo, lantai 1. Syarat calon Ketua Seksi AMA: terdaftar sebagai jemaat HKBP Sudirman, usia maksimum 60 tahun, jika belum menikah usia minimum 30 tahun. Kriteria umum: pernah menjadi pengurus dan atau kepanitiaan baik di dalam maupun di luar gereja, dan memiliki visi misi serta jiwa melayani dan berkomitmen memajukan Seksi AMA HKBP Sudirman Jakarta. Selanjutnya, seminar kesehatan bersama Seksi Lansia HKBP Sudirman Jakarta. Dewan Diakonia Seksi Kesehatan bersama Seksi Lansia HKBP Sudirman Jakarta bekerja sama dengan BOS Optimum, Nestle, dan Fakultas Kedokteran UKI akan mengadakan seminar kesehatan otot dan tulang dengan tema kekuatan optimal taklukkan batas. Dilaksanakan pada hari Selasa 31 Maret 2026 mulai pukul 11 sampai dengan selesai. Tempat Ruang Salomo. Pembicara Dr. Ricky Cornelius Tarigan. Acara talkshow tanya jawab. Acara dipandu cukup menarik serta diadakan pemeriksaan otot. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi
petugas kesehatan Bethesda, diharapkan semua lansia untuk mengikuti acara tersebut. Yang berikut, jemaat yang sakit. Jemaat yang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, boleh kita baca di warta jemaat kita, dan mari kita doakan agar mereka segera pulih dan boleh bersama-sama kita memuji Tuhan. Yang terakhir, Majelis HKBP Sudirman Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 Maret 2026. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 21 ayat 5. Demikian warta jemaat untuk kita di minggu sore hari ini. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Elazar and Friends. Dipersilakan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kur dari AMA HKBP Sudirman Jakarta. Dipersilakan. Terima kasih atas persembahan pujian Eliazar and Friend dan AMA HKBP Sudirman Jakarta. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 256 ayat 1 dan 2, persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Palmarum hari ini, yaitu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua. Saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat ke-11 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sudah masuk ke Minggu Palmarum, di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Tadi kita sudah melakukannya, dielu-elukan sebagai raja, disambut dengan sorak-sorai dan daun palm. Orang banyak berseru, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seperti yang tertulis kalau kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Sekaligus kita lihat suasana itu penuh dengan sukacita. Seolah-olah semua orang mengaku Yesus sebagai raja. Tetapi ada satu hal yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Sebelum memulai firman ini, mereka menyambut Yesus sebagai raja, tetapi belum tentu menjadikan dia Tuhan dalam hidup mereka. Dan dengan setelah itu kita lihat suara Hosianna dikumandangkan justru berubah berbalik. Apa yang dikatakan mereka? Salibkan dia. Inilah yang menjadi pergumulan iman kita juga pada saat ini. Tidak sulit mengakui Yesus melalui mulut kita. Tapi yang sulit adalah menjadikan dia benar-benar Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, Minggu Palmarum bukan hanya tentang penyambutan tetapi tentang pengakuan. Bukan hanya penyambutan tetapi tentang pengakuan. Bukan hanya tentang sorak-sorai daun palma yang kita lambai-lambaikan, tetapi tentang penyerahan hidup. Karena ketika kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti dia yang memegang kendali. Dia yang berhak atas hidup kita, bukan lagi kita sendiri. Dan dari sinilah kita masuk dalam khotbah ini yang akan menolong kita untuk memahami lebih dalam siapa Yesus yang kita sembah itu dan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi ketika dia di dalam penjara. Bukan ketika dia merasakan kenyamanan. Dia menulis dari dalam penjara, dia menulis dari tempat yang tidak bebas, dari tempat yang sempit, yang terbatas dan penuh tekanan. Namun justru dari dalam penjara itulah Paulus menulis surat ini tentang sukacita. Dia juga menulis surat tentang kesatuan. Dia menulis surat tentang kerendahan hati.
Mengapa? Karena jemaat di kota Filipi, kalau kita lihat sejarah latar belakang historisnya, mereka sedang menghadapi masalah yang sebenarnya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan masalah tentang kekurangan, bukan masalah tentang penganiayaan, tetapi masalah tentang hati. Di mana hati manusia itu dipenuhi dengan ego. Ada persaingan, ada keinginan untuk senantiasa diakui. Ada keinginan untuk dianggap lebih. Saudara, kalau kita jujur, banyak konflik dalam hidup kita bukan karena hal-hal yang besar. Itu harus kita akui. Kadang hanya hal-hal yang kecil dapat menjadi konflik yang besar. Bisa saja konflik-konflik itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dia yang dipilih? Kalau kita dengarkan tadi warta jemaat, sekarang adalah musim atau kita katakan pemilihan, pergantian seksi. Jadi bisa saja ini dalam pergantian seksi ini, bisa saja kita katakan ini menjadi konflik. Itu sebabnya kami katakan muncul dari pertanyaan, kenapa dia yang dipilih? Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang lebih dihargai? Dan dari situlah masalah itu mulai muncul. Itulah sebabnya Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya sederhana, tetapi maknanya begitu dalam, yaitu cara berpikir orang percaya harus meniru cara berpikir daripada Kristus. Lalu Paulus membawa kita siapa Kristus itu. Disebutkan di sana yang walaupun rupa Allah tidak menganggap sebagai kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini adalah salah satu pernyataan teologi yang sangat dalam. Karena apa? Karena Yesus bukan hanya seperti Allah. Yesus adalah Allah. Dia sudah Allah. Tetapi ia tidak mempertahankan hak ilahinya. Ia tidak memaksakan kehormatannya. Kita sering mempertahankan harga diri. Menuntut dihargai, sulit mengalah. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita sering mengatakan saya ini adalah anak raja. Tetapi anak raja itu karena raja di atas segala raja adalah Yesus. Sedangkan Yesus sendiri dikatakan di sini kita sebagai anak-anaknya orang percaya harus meneladani sebagai Kristus. Dikatakan tadi kita harus berpikir sebagai pemikiran sebagai Kristus. Itu yang sangat sulit. Meninggikan diri itu sangat gampang. Tetapi merendahkan diri itulah yang sangat sulit. Itu sebabnya kami katakan tadi, kenapa dia, saya yang lebih layak. Saudara yang diberkati Tuhan, kebesaran sejati bukan mempertahankan hak, tetapi rela melepaskannya. Itu yang dikatakan di ayat 7, Yesus mengosongkan dirinya. Bukan berarti dia berhenti menjadi Allah, tetapi dia melepaskan haknya. Ia turun, dia dari sorga turun ke dunia. Dari kemuliaan menjadi kesederhanaan. Dari posisi tertinggi menjadi manusia. Bahkan dikatakan dia bukan hanya menjadi manusia, tetapi ia menjadi hamba. Saudara yang diberkati Tuhan, di zaman itu hamba bukanlah sekedar pekerjaan. Hamba itu tidak memiliki hak politik, hak berbicara, tidak dianggap dan Yesus memilih itu.
Kalau kita sedikit saja tidak dihargai, kita sudah kecewa. Kenapa saya tidak disebut? Kenapa saya tidak dilibatkan dalam kepanitiaan, dalam pekerjaan ini? Saudara, Yesus tidak mencari pengakuan. Dia memilih untuk senantiasa melayani dan puncaknya dia taat sampai mati. Bahkan dikatakan tadi mati di kayu salib. Salib bukanlah sekedar kematian. Salib adalah kehinaan. Orang yang disalibkan itu dipermalukan di depan umum. Ia ditolak, dianggap tidak layak hidup. Dan Yesus menjalani itu semua. Kenapa? Karena kasih. Ia tidak dipaksa. Ia memilih jalan itu. Itulah yang harus kita teladani. Itulah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita renungkan dalam Minggu Palmarum ini. Karena harus kita jujur dalam kehidupan kita. Kita sering meninggikan diri, menyombongkan diri. Saudara, dunia kita saat ini sangat berbeda. Dunia berkata naiklah setinggi-tingginya. Mungkin tunjukkanlah dirimu, jadilah nomor 1. Jadilah pemenang. Orang selalu ingin naik ke atas, naik jabatan, naik status, naik kekuasaan. Tetapi Injil menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Allah justru turun. Yesus turun dari tahta kepalungan, dari kemuliaan kemiskinan, dari sorga ke dunia orang berdosa. Raja menjadi rakyat jelata. Inilah raja yang kita rayakan pada Minggu Palmarum ini. Dia bukan raja yang datang menuntut dilayani, tetapi ia adalah raja yang datang dari untuk melayani dan menyelamatkan. Dia datang untuk melayani dan menyelamatkan. Saudara, ini sangat penting untuk kita gumuli karena di zaman itu yang disebut Tuhan adalah kaisar. Tapi Paulus dengan berani mengatakan berkata, Yesus adalah Tuhan, artinya bukan dunia yang berkuasa, bukan manusia yang menuntut, tetapi kalau kita lihat di sini, Yesus adalah Tuhan. Dan kalau Dia Tuhan, maka hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan karena Dialah yang menciptakan kita. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita sudah dengan sepenuh hati, dengan yakin, dengan seyakin-yakinnya mengatakan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah pengakuan iman rasuli yang kita bacakan, yang kita katakan setiap hari Minggu, sudah betul-betul kita pegang dalam kehidupan kita? Ini juga renungan dalam hidup kita. Jangan hanya kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, tetapi itu hanya sebagai pengakuan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 8 dikatakan raja yang taat sampai mati di atas kayu salib. Paulus juga melanjutkan tadi dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini. Dikatakan Yesus bukan hanya merendahkan diri, tetapi ia merendahkan diri sampai mati, dan bukan sembarang kematian, tetapi mati di salib. Pada zaman Romawi, salib adalah hukuman yang paling hina. Salib hanya akan diberikan kepada pemberontak, penjahat besar, kejam, budak. Salib diberikan hanya kepada orang yang hina. Seorang warga Romawi bahkan tidak boleh disalibkan karena itu terlalu hina. Salib itu adalah lambang penghinaan. Tidak ada lagi yang lebih hina dari situ. Namun Yesus memilih jalan itu. Kenapa? Karena dosa manusia hanya bisa ditebus
melalui pengorbanan yang sempurna. Maka Palmarum bisa membuat kita terharu dengan sorak-sorai banyak yang pengorbanan yang sempurna. Maka Palmarum bisa membuat kita terharu dengan sorak-sorai orang banyak. Tetapi harus mengingat orang yang berseru. Dikatakan tadi, Hosianna. Beberapa hari kemudian bisa berseru, salibkan dia. Mungkin juga kita pada saat ini mengatakan aku percaya kepada Yesus. Tetapi mungkin besok kita akan menyalibkan dia. Saudara yang diberkati Tuhan, keselamatan kita tidak dibayar dengan harga yang murah. Keselamatan kita dibeli dengan darah yang mahal, dibeli dengan penderitaan, dibeli dengan ketaatan daripada Allah. Jadi Yesus masuk Yerusalem pada Minggu Palmarum itu bukan untuk menerima mahkota kemuliaan di dalam pengertian mahkota dunia ini. Mahkota raja. Ia masuk Yerusalem untuk mati menggantikan kita. Menerima mahkota duri, mahkota penderitaan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca di dalam ayat 9 sampai 11. Dikatakan juga raja yang ditinggikan di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya dikatakan nama di atas segala nama. Dan inilah pola besar daripada Injil Kristus. Kerendahan mendahului kemuliaan. Yesus turun paling rendah. Karena itu Allah kemudian meninggikan dia paling tinggi. Paulus mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Artinya suatu hari nanti seluruh alam semesta akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Malaikat akan menyembahnya, manusia akan sujud, bahkan kuasa kegelapan akan tunduk kepadanya. Dan dikatakan berikutnya, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ini adalah penggenapan sejati. Di Minggu Palmarum ini orang Israel hanya melihat seekor keledai dan seorang guru dari Galilea yang berjalan memasuki Yerusalem. Tapi suatu hari nanti dunia akan melihat raja segala raja datang kemuliaannya. Itulah yang kita lihat dalam Minggu Palmarum hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya teks ini bukan hanya berbicara tentang pada zaman Yesus. Tetapi ini juga berbicara bagaimana kita hidup pengikut daripada Yesus. Mungkin kita kecewa. Mungkin kita marah dan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mungkin tidak menyenangi padahal hidup ini adalah milik Tuhan. Mungkin hari ini di antara kita ada yang sedang bergumul. Ada yang merasa lebih kehilangan pengharapan. Bagaimana kita melihat keadaan fenomena belakangan ini. Ada yang kecewa, ada yang tidak mengerti jalan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Maka firman Tuhan hari ini bukanlah untuk mengatakan jawaban pasti atas pertanyaan kita yang mengatakan kenapa. Tetapi memberi kita satu kebenaran yang lebih kuat dibandingkan jawaban dari kenapa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan kalau dia Tuhan, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu jalan hidup kita. Dia tidak pernah salah dan yang paling penting, dia mengerti karena dia sendiri sudah pernah menderita. Dan jauh dari penderitaan, dari apa yang kita rasakan hari-hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang pernah disakiti. Tuhan yang pernah ditolak, Tuhan yang pernah merasa sendirian. Dan karena itulah yang ia mengerti kita.
Bagaimanapun kehidupan kita, dia mengerti. Ini hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi lagi. Bukan tentang siapa yang paling dihargai lagi. Tetapi tentang siapa yang mau memiliki hati seperti Kristus. Itu yang perlu kita renungkan. Siapa yang mau mempunyai hati seperti Kristus, yaitu hati yang rendah, hati yang mau melayani, hati yang taat, hati yang mau mengasihi, dan di satu hari nanti semua akan berakhir. Pada satu momen besar, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bukan hanya orang yang percaya dikatakan, tetapi semua. Pertanyaannya bagi kita hari-hari ini, apakah ia sudah menjadi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih memegang hidup kita sendiri, atau kita sudah menyerahkan seutuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan saja? Saudara, mari kita datang kepada Kristus dengan hati yang jujur dan berkata, aku mau belajar seperti-Mu Tuhan. Aku mau belajar merendahkan diri seperti-Mu Tuhan. Aku mau belajar menyerahkan hidup. Aku mau mengikut jalan Kristus. Dan percayalah, hidup yang diserahkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Hidup yang menyerahkan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, hidup kita tidak pernah sia-sia. Tetapi di sanalah Tuhan akan membentuk hati kita, membentuk hidup kita menjadi hidup yang seperti Kristus. Selamat Minggu Palmarum bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman yang boleh kami dengarkan pada Minggu Palmarum hari ini. Yang mengingatkan kami supaya kami Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kami. Biarlah Tuhan juga yang mengendalikan kehidupan kami. Walaupun terkadang kehidupan kami tidak kami mengerti. Tetapi ketika kami menyerahkan seluruhnya, sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang mengendalikan, maka kami akan memahami dan mengerti bahwa hidup kami ini adalah hidup yang berharga. Karena Tuhan yang mengendalikannya. Bapa di dalam sorga, jika mungkin kami kecewa, karena tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan mengerti akan hidup kami. Biarlah kami Tuhan belajar kepada Kristus. Ketika kami belajar kepada Kristus, maka kami tidak akan kecewa. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan setia sampai Maranatha. Jangan kami mengatakan sekarang, Hosianna, tetapi besok kami mengatakan, salibkan dia. Tetapi biarlah Tuhan, ketika kami terus memuji Engkau, biarlah kami sampai akhir kehidupan kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Supaya kehidupan kami, kehidupan yang sampai kepada Yerusalem yang baru. Demikian juga jemaat Tuhan, jikalau ada yang dirawat di rumah sakit dan bahkan dirawat di rumah, biarlah Engkau pulihkan, sembuhkan dia. Biarlah Engkau berkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi. Supaya melalui itu semuanya Tuhan, mereka sembuh dan kuat. Dan bahkan terus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Walaupun kesembuhan itu belum muncul dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah iman mereka Tuhan tidak goyah. Tetapi terus Tuhan mengarahkan hidupnya hanya kepadamu saja. Karena Engkau yang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan dari kami sendiri. Karena itu Bapa di dalam sorga, kami percaya yang terbaik Engkau berikan kepada
jemaat yang sakit di rumah, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Yang berduka juga karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan yang menguatkan iman percaya mereka, hiburkan mereka. Biarlah Engkau menghapus setiap air mata yang menetes dari mata mereka. Dan biarlah Tuhan juga memperkenalkan diri-Mu kepada mereka dan mengingatkan mereka bahwa kematian adalah awal kehidupan yang baru. Itulah yang menguatkan iman mereka dalam kedukaan itu. Dan seluruh umat manusia yang hidup akan menuju kehidupan kekal. Bapa di dalam sorga, demikian juga anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri, yang akan mengikuti ujian akhir, yang mau ke SMA, yang mau ke SMP, bahkan ke perguruan tinggi. Kami tetap menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Ingatkan mereka selalu Tuhan untuk belajar dan belajar, memakai waktu yang singkat ini, supaya mereka tidak kecewa nanti ketika mereka membuang waktu ini dengan sia-sia. Tetapi biarlah mereka Tuhan belajar, dan kami yakin dan percaya ketika mereka sudah mempersiapkan diri, bagaimanapun hasilnya nanti, mereka tidak kecewa, karena mereka sudah melakukan semampu dan sekuat mereka, dan terus mereka berserah hanya kepadamu saja. Engkau akan menolong anak-anak kami Tuhan untuk meraih impian cita-cita mereka. Karena itu adalah janji-Mu. Engkau mengatakan mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Dan kami yakin dan percaya janji-Mu itu akan Kau wujudkan itu bagi anak-anak kami. Bapa di dalam sorga, demikian juga Engkau melihat setiap yang hadir di gereja ini. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka pikirkan, semuanya Tuhan transparan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau jawab setiap kerinduan mereka tepat waktunya, supaya mereka juga menjadi pengikut-Mu yang setia, dan mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Ketika kami pulang Tuhan dari rumah-Mu ini, biarlah kami Tuhan membawa firman-Mu, karena kami tadi dari rumah kosong, tetapi ketika kami pulang dari tempat ini, dari ruangan ini, dari gereja ini, kami tidak kosong lagi, tetapi kami sudah dipenuhi dengan firman-Mu, supaya firman-Mu itu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, menerangi jalan kami, supaya mata hati kami tidak gelap, tetapi biarlah hati kami terpancar oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari 725.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.